Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa, kita sudah berada di minggu terakhir bulan April tahun 2020. Kita masing-masing pasti punya pengalaman tersendiri menjalani bulan ini. Mungkin di antara kita ada yang berpikir bahwa perjalanan hidup saya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang wah. Mungkin juga di antara kita ada yang berpikir bahwa perjalanan hidup di bulan April ini sungguh berat. Selain harus menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup pribadi dan keluarga, kita juga harus berhadapan dengan bahaya virus COVID-19. Di mana untuk sementara waktu semua aktivitas kita di luar rumah dibatasi. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Banyak di antara kita mungkin sudah bosan dengan kondisi ini. Ingin segera beraktivitas seperti biasa. Namun saudara-saudara, mari kita pahami bahwa semua ini kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Sekalipun demikian, dalam kondisi yang susah dan sulit seperti ini, apakah kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong umatnya. Bahkan Tuhan menghendaki agar di dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap mengandalkan Dia agar hidup kita tidak sia-sia. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan berbicara tentang hidup, maka manusia sendiri memiliki 3 panggilan dalam hidup. Panggilan yang pertama yaitu panggilan untuk lahir. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk hidup dan berkarya. Panggilan yang ketiga adalah panggilan untuk menghadap Sang Pencipta. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sementara melaksanakan panggilan kedua, yaitu hidup dan berkarya sambil bersiap diri untuk menjawab panggilan ketiga. Nah, dalam perjalanan menjawab panggilan-panggilan itu, kita tetap akan berhadapan dengan begitu banyak persoalan kehidupan. Karena kita masih ada di dunia. Dan karena itu, bagaimana caranya agar kita dapat menjalani panggilan hidup itu dengan tetap berfokus pada Tuhan yang sudah bangkit dan yang telah memberi harapan baru untuk kita. Saudara-saudara, mari kita baca dan dengar apa kata firman Tuhan. Dalam Amsal pasal 8 ayat 32 dan pasal 9 ayat 6. Mari kita baca secara bersama-sama. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup.
dan ikutilah jalan pengertian. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Amsal secara keseluruhan, maka kita akan menemukan bahwa kitab ini lebih banyak berbicara tentang nasihat, petunjuk, serta pengajaran yang benar tentang hidup. Hidup bisa dijalani dengan benar apabila orang yang menjalani hidup itu sendiri memiliki hikmat. Hikmat itu mencakup pengertian dan pengetahuan. Hikmat atau pengetahuan sejati itu berawal dari menghormati dan mentaati Tuhan yang adalah sumber hikmat. Amsal pasal 1 ayat 7a mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hikmat adalah anugerah dari Tuhan. Umat Tuhan diberi karunia hikmat itu. Tinggal persoalan, apakah umat akan hidup dalam hikmat Tuhan itu atau sebaliknya? Hidup di luar hikmat Tuhan. Hidup di luar hikmat Tuhan, penulis kitab Amsal memakai kata kebodohan. Hikmat dan kebodohan adalah tema penting dalam kitab Amsal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Salomo dalam teks bacaan ini memberi nasihat sekaligus petunjuk kepada umat bagaimana caranya agar mereka dapat berbahagia. Berbahagia dalam arti yang sesungguhnya. Menurut Salomo, kebahagiaan yang sejati itu hanya akan dimiliki ketika umat mendengar suara Tuhan dan hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Hidup menurut petunjuk Tuhan. Lalu selanjutnya Salomo perintahkan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Saudara-saudara, kebodohan yang dimaksudkan di sini adalah suatu tindakan yang mengabaikan hikmat Tuhan. Suatu tindakan yang tidak mentaati dan menghormati Tuhan. Merencanakan yang jahat dan hal-hal lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perintah Salomo ini sesungguhnya hendak mengingatkan umat bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka telah hidup dalam kebodohan, yaitu hidup di luar hikmat Tuhan. Mereka sombong. Mereka mengandalkan kemampuan diri ketimbang mengandalkan Tuhan dan pengajaran-pengajarannya. Salomo perintahkan tinggalkan kebodohan, tinggalkan hidup yang penuh dosa itu. Berbaliklah ke jalan Tuhan, maka kamu akan hidup. Salomo memberi perintah tegas ini agar umat terus berada dan terus berjalan di jalan yang membawa umat kepada pengertian dan pemahaman yang benar dari Tuhan dan bukan dari pengertian manusia atau umat itu sendiri, yang kemudian disebut Salomo dengan kebodohan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Seorang yang bijak atau seorang yang berhikmat, dia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit dalam hidupnya.
dengan tetap melibatkan Tuhan. Sehingga apapun keputusannya, dia tetap berada di jalan Tuhan. Dia tetap berada di jalan Tuhan yang akan mengantarnya untuk menikmati berkat, kebahagiaan, keberhasilan, umur panjang, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang bodoh lebih mementingkan kepintaran dan kemampuan diri. Orang bodoh lebih suka memilih jalan yang salah. Jalan yang akan mengantarnya menuju kepada kebinasaan. Persekutuan umat yang dikasihi Tuhan. Salomo dalam bagian ini memberi nasihat sederhana. Petunjuk praktis tentang bagaimana umat di masa itu dan orang-orang percaya, keluarga-keluarga Kristen di masa ini harus hidup. Di tengah segala situasi dan kondisi, termasuk ketika dunia, negara, kabupaten dan kota, tempat di mana kita ada menghadapi bahaya virus COVID-19. Nah, dalam tuntunan tema khotbah minggu pagi ini, kebangkitan Kristus memberi harapan baru, dan subtema hidup dalam hikmat Allah mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, keluarga-keluarga Kristen, bahwa Kristus sudah bangkit. Kebangkitannya memberi harapan baru bagi orang percaya. Dan karena itu, di tengah banyaknya tantangan, pilihan, dan tawaran dunia yang kadang membawa kita menuju ketidakpastian dalam hidup, menuju kebinasaan dan kehancuran, maka baiklah kita memilih untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Baiklah kita memilih untuk hidup dalam pengajaran-pengajaran Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita memilih untuk hidup di dalam hikmat Tuhan, maka hikmat Tuhan itu akan berguna untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Melalui pikiran, perkataan, dan seluruh perilaku hidup kita. Hikmat Tuhan itu akan menolong kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik ke depan. Hikmat Tuhan akan menolong kita untuk juga membangun kehidupan orang lain dengan apa yang kita miliki dan apa yang dia miliki. Hikmat Tuhan menolong kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehadiran kita di lingkungan di mana kita ada. Lingkungan pekerjaan, pendidikan, pelayanan, bahkan dalam semua bentuk pengabdian dan aktivitas, kita akan menjadi berkat. Saudara-saudara, di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19 yang sedang melanda kita sekarang ini, baiklah kita tetap taat mengikuti anjuran pemerintah. Ketaatan kita kepada pemerintah menunjukkan bahwa kita memiliki hikmat yang dari Tuhan untuk berpikir dan bertingkah laku yang baik dan benar.
demi dan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan rumah tangga, juga dalam hidup bergereja, berbangsa, dan bernegara. Kita semua berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini kesempatan baik bagi kita untuk membawa kehidupan keluarga dan rumah tangga kita semakin dekat dengan Tuhan. Mengalami pimpinan dan tuntunannya melalui hikmat yang Ia beri bagi kita. Tetaplah berdoa dan mengerjakan panggilan hidup kita. Yakinlah bahwa hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan pasti menyertai